Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam peribadahan kita, baik yang secara online dan juga yang berada di gereja. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita meninggikan Dia, Allah yang Maha Kuasa. Mari kita naikkan pujian kita. Suci-suci Allah Maha Kuasa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kami. Ketika kami datang di tempat ini, kami datang dengan segala dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang melayakkan kami untuk kami datang memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur.
Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakanlah, datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Setiap orang yang percaya berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Saya akan doakan, Bapak Ibu mengikutinya dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kami datang di dalam doa kami. Ya Tuhan, kami terus rindu berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, bagi jemaat-jemaat Tuhan di gerejamu di tempat ini. Dalam masa-masa sulit saat ini ya Tuhan, kami terus rindu berdoa.
Kiranya Tuhan senantiasa memimpin, menolong setiap kami dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan bagi iman kerohanian kami. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami. Kami yang mulai lemah iman kiranya Tuhan berikan kekuatan agar kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami terus berdoa juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam masa-masa pandemi ini yang saat ini kesulitan di dalam pekerjaan mereka. Kami terus doakan ya Tuhan. Tuhan juga tolong berkati mereka. Pimpin di dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami terus doakan juga bagi kesehatan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan agar setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dimanapun mereka berada, yang dalam usia lanjut mereka dan juga dalam usia anak-anak dan juga jemaat secara umum, kami terus doakan agar Tuhan juga menolong kami dalam menghadapi situasi saat ini ya Tuhan. Di tengah virus yang mengancam, kami terus doakan ya Tuhan, agar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan tubuh yang sehat segar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa ya Tuhan, berdoa bagi aparat pemerintahan yang ada, yang saat ini mereka terus mengupayakan vaksin, agar Tuhan dalam masa-masa persiapan vaksin ini, Tuhan memimpin setiap aparat pemerintahan, pihak-pihak yang berwenang, kiranya juga Tuhan menolong mereka, agar mereka mampu ya Tuhan, menangani virus ini dengan baik. Berikan hikmat kepada setiap aparat pemerintahan kami, agar setiap mereka ya Tuhan, mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, mereka terus bekerja dengan sepenuh hati, melayani masyarakat di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa bagi saudari Meliliana Wati Subiantoro. Kami berdoa juga untuk Ibu Neti Herawati. Kami bersyukur ya Tuhan, jika Tuhan senantiasa memimpin saudara-saudari kami ini. Kau menambahkan usia di tahun ini ya Tuhan. Sungguh luar biasa ya Tuhan kasih-Mu dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kami terus doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Kau memberkati di dalam rumah tangga mereka. Dan juga Engkau memberkati di dalam iman kerohanian mereka. Agar bertambahnya usia mereka, mereka semakin bertambah cinta kasih setia mereka akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memujikan pujian PPK nomor 81. Ajaiblah firman hidup. Lagu pujian tentang firman hidup, nyatakanlah keindahan dari firman
Yesus yang tak diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa, dengarlah suara firman hidup yang memberikan lepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman pemberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman pemberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman pemberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman pemberi hidup. Kepada hambanya saya persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami. Jika sebentar lagi kami ingin belajar firman-Mu, kiranya Engkau menuntun hati dan pikiran kami. Agar kami, ya Tuhan, hati kami dan pikiran kami terbuka untuk menerima pemberitaan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Doa dan harapan kami kiranya kita semua tetap di dalam kasih anugerah Tuhan. Kita dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita bersyukur oleh karena kesempatan yang baik yang Tuhan izinkan. Kita semua boleh menikmati sukacita besar dalam ibadah ini. Dan sekaligus nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini begitu indah buat kita. Termasuk memberikan tantangan kepada kita. Bagaimana kita berani dalam kebenaran. Untuk mendasari, mari kita melihat firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dan membaca dari kitab Daniel. Pasal 6, ayat 5 dan 6. Adapun firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Demikian saudaraku, pembacaan firman Tuhan diberkati dan berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini adalah berani dalam kebenaran. Artinya apa, saudaraku? Berani dalam kebenaran. Artinya adalah untuk hidup benar itu membutuhkan sebuah keberanian. Untuk hidup benar itu membutuhkan sebuah keberanian. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa hanya orang yang berani saja orang ini bisa hidup di dalam kebenaran. Memang, saudaraku yang kekasih, oleh karena hidup dalam kebenaran itu seringkali diikuti oleh risiko yang mana untuk menghadapi semua risiko itu membutuhkan sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan kisah seekor ikan salmon atau cerita ikan salmon, saudara. Ikan salmon adalah seekor atau jenis ikan yang dikenal berani menantang arus, berani melawan derasnya arus sungai. Bahkan bukan hanya berani melawan arus, tetapi ikan salmon juga ikan yang berani melakukan tindakan yang ekstrim, bahkan juga berbahaya. Dengan menantang arus, melompat di atas batu-batu yang tajam, yang bisa saja batu-batu tersebut dapat melukainya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa ikan salmon berani melawan arus dan melakukan tindakan yang ekstrim, tindakan yang berbahaya, yang penuh dengan risiko yang besar? Oleh karena, saudaraku, ikan salmon rela berkorban demi kelangsungan hidup populasinya di masa yang akan datang. Dengan bertelur di hulu, ia dapat menjaganya dari predator yang mengganggunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga kelangsungan hidup memerlukan sebuah keberanian. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebetulnya ini sama dengan kita. Untuk hidup benar itu membutuhkan sebuah keberanian. Dengan kata lain, saudaraku, hanya orang yang berani menghadapi semua resiko, sekalipun hal tersebut adalah yang terburuk, orang ini akan mampu hidup di dalam kebenaran. Dan setiap orang yang tetap bertahan hidup di dalam kebenaran, orang ini tentunya hidupnya akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan apapun yang dia kerjakan tentunya tidak akan sia-sia. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sebagai orang percaya kita tetap memiliki keberanian, berani hidup di dalam kebenaran. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari kisah kehidupan Daniel yang tercatat di kitab Daniel ini. Yaitu bagaimana Daniel dengan segala pergumulannya, dengan segala resiko yang dihadapinya, dia tetap berani bertahan di dalam kebenaran. Saudaraku, kita melihat paling tidak dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mengapa Daniel begitu berani bertahan dalam kebenaran? Saudaraku, yang pertama, oleh karena Daniel memiliki integritas. Integritas diperlukan bagi orang yang berani bertahan di dalam kebenaran. Nah, sebetulnya apa itu integritas? Integritas itu adalah mutu atau nilai hidup manusia itu sendiri yang diterapkan di dalam tindakan yang nyata. Dengan kata lain, saudaraku, orang yang berintegritas adalah orang yang mampu tetap konsisten antara tindakan dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, jika kita perhatikan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bagaimana Daniel adalah orang yang berintegritas. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Daniel memiliki integritas? Kalau kita perhatikan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Daniel terpilih sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi kerajaan yang membawai 120 wakil raja di seluruh kerajaan. Nah, apa tugas Daniel, saudaraku? Tugas utama Daniel adalah ia menjadi pengawas terhadap para wakil-wakil raja.
serta khususnya menjaga wibawa raja, agar kekuasaan raja, agar kehormatan raja, agar kekayaan raja dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dirugikan. Wow, tentu ini merupakan jabatan yang luar biasa. Jabatan yang merupakan jabatan atau posisi yang diincar, diingini oleh banyak orang. Bisa jadi, saudaraku, jabatan yang dimiliki oleh Daniel ini adalah jabatan yang menjadi rebutan begitu banyak orang. Posisi ini bisa dibilang cukup basah, karena selain jabatan yang bisa mengagumkan, tapi ini juga bisa berpeluang untuk memperkaya diri sendiri. Kalau dengan istilah sekarang, mungkin jabatan ini memberikan peluang orang untuk berkorupsi. Nah, tentunya saudaraku, sudah banyak orang yang telah menyalahgunakan jabatan ini. Mereka mempergunakan dan memanfaatkan posisi dan jabatannya ini untuk apa? Untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri sendiri. Namun bagaimana dengan Daniel? Kalau kita perhatikan, saudaraku, Daniel memiliki sikap yang berbeda. Daniel tetap bersih dan tidak pernah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya. Daniel tidak menyimpang dengan jabatan dan kekuasaannya itu. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang kelima, kita menemukan ketika para pejabat tinggi, orang-orang yang selevel dengan Daniel dalam jabatan mereka, ternyata mereka semua iri terhadap keberhasilan Daniel. Dan mereka berupaya untuk apa? Menjatuhkan Daniel dengan mencari dakwaan dalam hal pemerintahannya. Namun ketika mereka mencari dakwaan untuk menjatuhkan Daniel, ternyata mereka tidak mampu menemukan dakwaan itu untuk Daniel. Orang-orang itu tidak mendapatkan alasan apapun untuk menjatuhkan Daniel. Mereka tidak menemukan kesalahan apapun untuk menjatuhkan Daniel. Oleh karena dalam ayat berikutnya dikatakan, sebab ia Daniel itu adalah orang yang setia. Tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel setia. Apa arti setia? Artinya adalah dia mampu menjalankan tugasnya yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Daniel tidak lalai atau melalaikan diri. Sebaliknya, saudaraku, ia tetap menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Dia selalu ingat akan tanggung jawabnya. Dia ingat akan tugasnya. Dengan cermat dan penuh kehati-hatian, dia kerjakan semua tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan dia, saudaraku, tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran norma maupun hukum yang berlaku. Dengan kata lain, ketika dikorek-korek oleh mereka, tidak sedikit pun kesalahan yang ada dalam diri Daniel. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah ketiga hal yang dimiliki oleh Daniel ini membuktikan bahwa Daniel ini memiliki integritas? Dia mampu mempertahankan integritasnya dengan baik. Sekalipun mungkin banyak orang di sekelilingnya yang sudah banyak melanggar integritas diri mereka. Mungkin banyak di antara mereka yang sudah melanggar kesetiaannya. Mungkin ada di antara mereka di sekeliling Daniel itu sudah banyak orang yang melanggar tanggung jawabnya, melanggar jabatannya demi kepentingan pribadi. Mungkin dengan korupsi, mungkin dengan menipu, mungkin dengan mencuri, mungkin dengan memeras, mungkin dengan merampas. Karena mereka memiliki jabatan. Tapi kalau kita perhatikan, hal ini tidak berlaku bagi Daniel. Saudaraku, untuk berani hidup benar membutuhkan integritas yang benar. Orang yang memiliki integritas yang baik, saudara-saudaraku, mendorong dirinya untuk tetap berdiri tegak di jalan kebenaran. Dan orang yang tetap menjaga integritasnya, tentu Tuhan akan mengaruniakan kepadanya
seperti apa yang Tuhan karuniakan kepada Daniel. Kalau kita perhatikan luar biasa, saudaraku, di mana oleh Tuhan Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dengan kata lain, saudaraku, Daniel memiliki karunia dan berkat lebih daripada yang lain. Oleh karena dia mampu menjaga integritasnya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang tetap menjaga integritas kita di hadapan Tuhan, bahkan kita wujudkan di hadapan sesama, maka saudaraku, Tuhan pasti akan menghargai keberanian kita. Tuhan menghargai hidup kita. Dan mungkin kita akan sama seperti Daniel. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang pertama yang penting untuk kita miliki bersama, bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan keberanian kita untuk hidup di dalam kebenaran adalah apa? Pegang dan miliki integritas yang benar. Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana Daniel dengan segala pergumulannya, dengan segala resiko yang dihadapinya, dia tetap berani bertahan di dalam kebenaran. Yang kedua adalah karena Daniel begitu dekat dengan Tuhan. Daniel bergaul akrab dengan Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita bisa bertahan dalam kebenaran? Maka kita pun juga harus dekat dengan Tuhan. Kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jadi untuk apa kita takut melakukan kebenaran? Untuk apa kita takut berbeda dengan dunia ini? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita bergaul akrab dengan Tuhan, percayalah, kita akan disadarkan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Dan Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Seperti hanya dengan Daniel, saudara-saudaraku. Ketika Daniel mendengar ada peraturan, kalau kita perhatikan di dalam ayat itu, ada peraturan dari kerajaan yang melarang dan menghalangi semua orang, termasuk Daniel, untuk beribadah kepada Allah selama 30 hari. Tidak diizinkan untuk beribadah. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel, saudaraku, lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada aturan yang dibuat oleh manusia. Sebetulnya kalau kita perhatikan bersama-sama, Daniel bisa mengambil langkah aman dari hukuman yang mengerikan, oleh karena bagi mereka yang melanggar, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dengan cara apa? Mungkin mengambil langkah aman dengan cara, ya menunda dululah ibadah kita. Ya karena ada peraturan, maka sudahlah kita tunda dulu, kan toh hanya 30 hari. Atau kalau ibadah kita diem-diem, jangan sampai didengar orang lain. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah Daniel melakukan hal yang seperti ini? Ternyata kalau kita perhatikan dalam ayat yang 11, ketika Daniel mendengar ada perintah dan larangan dari kerajaan itu, saudaraku, ia tidak memilih langkah aman dengan tidak beribadah kepada Tuhan atau dengan sembunyi-sembunyi, tapi justru sebaliknya, Daniel lebih memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bahkan saudaraku, bukan hanya diam-diam, melainkan dengan berani Daniel beribadah kepada Tuhan dengan membuka jendela yang terbuka mengarah ke Yerusalem. Tentunya dengan kondisi yang terbuka, saudara-saudaraku, memudahkan orang melihat Daniel beribadah kepada Tuhan. Dengan ruangan yang dia buka, dengan jendela yang terbuka, memudahkan orang mendengar suara Daniel yang memuji Tuhan. Karena kalau kita perhatikan dalam ibadah pribadinya Daniel, selain dia berdoa, dia pun memuji nama Tuhan. Nah kalau kita perhatikan bersama-sama, pasti orang akan mendengar. Dan orang itu akan menceritakan kepada raja. Dan pada akhirnya Daniel pasti akan mengalami hukuman. Nah kalau kita perhatikan bersama-sama, menarik saudaraku. Mengapa Daniel berani melakukan hal seperti ini? Dalam ayat yang 11 bagian akhir ditulis bahwa Daniel itu 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya
seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, saudara-saudaraku, Daniel ini telah membiasakan diri 3 kali dalam satu hari beribadah kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Daniel begitu dekat sekali dengan Tuhan. Daniel selalu membangun hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Dengan dekat kepada Allah, membuat Daniel berani memilih untuk lebih taat kepada Tuhan daripada dia taat kepada manusia. Dengan dekat kepada Allah membuat Daniel berani memilih untuk lebih menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan hati manusia. Dengan dekat kepada Allah membuat Daniel berani memilih lebih mengutamakan memenuhi keinginan rohani daripada memenuhi keinginan daging atau jasmani. Saudaraku, hanya dekat Allah saja, itulah menjadi kunci kekuatan Daniel. Dan tentunya buat kita juga, saudara-saudaraku, hanya dekat Allah saja kita akan kuat dan kita mampu memilih dan berani memilih yang benar. Ingat, dengan dekat Allah saja membuat kita peka terhadap kebenaran. Dengan dekat Allah saja membuat kita mengenal Tuhan, mengenal rencana Tuhan. Dengan dekat pada Allah saja membuat kita berani untuk taat dan setia mengikuti firman Tuhan. Saudaraku, ini luar biasa. Daniel yang berani hidup dalam kebenaran dan hidupnya itu tidak sia-sia. Tuhan mengaruniakan kepada Daniel lebih daripada lainnya. Kalau kita perhatikan, saudaraku, apa yang Tuhan karuniakan kepada Daniel? Segala tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan bahkan lebih baik daripada lainnya. Tuhan mengaruniakan roh yang luar biasa. Dan sebetulnya Tuhanlah yang menuntun Daniel bisa melewati dan menjalani semuanya itu. Dan bukan itu saja, saudaraku, Tuhan juga tidak membiarkan Daniel bergumul sendirian untuk menghadapi ganasnya singa-singa yang sedang kelaparan. Ketika Daniel harus menerima hukuman, dia berani melakukan itu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan Daniel menghadapi pergumulan sendirian. Saudaraku, ajaibnya, singa-singa yang kelaparan, yang menakutkan itu, justru dibuat Tuhan menjadi teman Daniel sepanjang malam. Oh, ini luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Seperti Daniel yang di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, saudara-saudaraku, namun membuatnya dia tetap menyembah Allah. Mari kita juga belajar seperti Daniel bagaimana kita berani hidup di dalam kebenaran. Mungkin di sekitar kita, di lingkungan kita, ada orang-orang yang sekarang ini hidupnya, moralitasnya sudah hancur lebur. Pikiran mereka hancur lebur. Namun biarlah kita berbeda dari mereka. Pikiran kita, sikap kita, tindakan kita tidak dipengaruhi oleh dunia. Kenapa? Karena kita berani hidup di dalam kebenaran. Mungkin sekarang begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mereka mengejar kenikmatan dunia. Namun bagi kita, mari saudaraku, kita berani hidup berbeda dengan dunia, dengan tetap setia kepada Tuhan, dengan tetap taat kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus pasti akan menguatkan dan menolong kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kita. Kita berani menjadi orang yang benar dan hidup kita boleh memberkati banyak orang. Mari kita bersama-sama berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu telah menguatkan dan meneguhkan iman kami. Di tengah-tengah kesulitan ya Tuhan yang kami hadapi pada masa-masa sekarang ini, jangan biarkan kami lemah dan takut ya Tuhan, yang pada akhirnya kami meninggalkan Tuhan dan hidup sama seperti dunia. Hari ini mampukan kami untuk berani tetap hidup di dalam kebenaran, karena kami percaya bahwa iman kami
kesetiaan kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesuslah yang menjadi pembela dan penyelamat kami. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus adalah sakramen kedua yang diakui oleh gereja kita setelah baptisan. Hal ini bersifat sakral karena diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi saudara yang sudah dibaptis atau disidi. Namun jika belum, saudaraku, untuk sementara, saudaraku bisa bersabar sampai saudara dibaptis dan baru bisa bersama dengan kami menerima perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata demikian, sebab setiap kali kami makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Jemaat yang kekasih, mari kita tenangkan diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pengampunan yang dari Tuhan, dan bersyukurlah untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sejenak mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Karena Engkau kami diselamatkan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami. Mungkin selama ini kami telah menyakiti banyak orang, menyakiti hati suami kami, menyakiti hati istri kami, menyakiti hati orang tua kami, menyakiti hati anak-anak kami. Tanpa kami sadari ya Bapa, kami telah menyakiti hati-Mu. Ampuni kami Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keselamatan-Mu. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan diri kita menerima perjamuan kudus dengan menaikkan pujian roti hidup jiwa. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid-Mu seberang kitab kudus ku cari. Ku rindu padamu kala hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia hendak diserahkan, Dia mengambil roti. Sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Kemudian setelah Tuhan Yesus mengambil roti dan memakannya, Tuhan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Karena firman Tuhan berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ya Tuhan Yesus, di tangan kanan kami adalah roti yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami, supaya kami ya Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami menyambutnya dan kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan bersama-sama roti ini. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ya Tuhan Yesus, di tangan kanan kami cawan yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di kayu salib untuk menyucikan kami dari dosa-dosa ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menikmati ya Tuhan cawan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan berdoa. Amin. Mari kita minum bersama-sama cawan ini. Mari kita berdoa. Ya. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Jika kami boleh menerima undangan Tuhan, semeja dengan Tuhan, menerima perjamuan kudus, mari Tuhan Kau menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Sekalipun kami harus melewati masa-masa yang sulit seperti ini, tapi janji Tuhan pasti, yaitu Engkau akan menyertai kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Karena Engkau telah berkorban buat kami, Engkau telah menyelamatkan kami, dan sekarang ini kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian PPK 128, Yesus Ku Cintamu. Yesus ku cintamu, aku milikmu, ku benci dosaku karena kasih-Mu. Engkau juru selamat dan penebusku, aku mau lebih cinta padamu. Kembali saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah
ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kembali jemaat dipersilahkan duduk. Silakan mengambil doa teduh sejenak. Jemaat yang kekasih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung memasukkan ke kotak persembahan yang kami siapkan di depan pintu utama gedung gereja. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan lewat transfer, bisa transfer ke nomor rekening Gereja Persekutuan Kristen Malang. Yang kedua adalah, dengan selesainya ibadah ini, kami selalu mengingatkan agar kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan sekaligus saudaraku banyaklah berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menjaga dan memelihara kita. Dan berikut adalah saudaraku yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara kita ini. Demikian ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan selamat hari Minggu.